Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program kita dari rumah ke rumah. Dengan saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program kita dari rumah ke rumah. Dan kali ini kita berbicara tentang garam yang sudah menjadi tawar. Dua pertemuan terdahulu dalam episode terdahulu dalam edisi 10 perkara sia-sia yang tidak memberi faedah dalam hidup ini, kita sudah bahas tentang pelita yang tidak berminyak, sudah kita bahas tentang talenta yang tersembunyi. Maka kali ini kita berbicara tentang garam yang telah menjadi tawar. Saudara kekasih, kita tahu bahwa di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, kita pernah mendengar dikatakan bahwa selain dikatakan kamu adalah terang dunia, juga dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Baik di Matius pasal 5 dan juga di dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 34, 35 kita bisa tahu di sana bahwa dikatakan bahwa garam kalau sudah tidak menjadi asin atau garam telah menjadi tawar, dia tidak ada gunanya. Dia diinjak-injak orang, bahkan dijadikan pupuk pun tidak ada gunanya. Itu sebabnya dihantarkan saja di jalanan lalu diinjak-injak orang. Garam yang telah menjadi tawar. Orang mungkin berkata, bagaimanakah mungkin? Apakah bisa? Can it be like that? Betulkah bisa seperti itu? Bukankah air tidak bisa pisah dari basahnya dan madu tidak bisa pisah dari manisnya? Tetapi saya kira Tuhan Yesus tidak sembarang bicara. Sebab memang garam yang kita kenal yang sekarang dengan unsur NaCl-nya berbeda dengan garam yang ada pada zaman Perjanjian Baru. Garam di Perjanjian Baru itu adalah pengaruh dari Laut Mati, dan itu adalah garam yang juga ada di hantaran pebukitan, daratan-daratan di sekitar Laut Mati. Dan kalau dia sudah hilang garamnya, hilang asinnya, maka dia akan menjadi batu tanah biasa, sudah tidak ada gunanya. Dengan apakah dia dapat diasinkan? Kata firman Tuhan, tidak bisa lagi. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu bahwa garam yang di dalam Perjanjian Baru itu dijadikan pupuk pun tidak. Saudara kita mungkin berkata begini, kenapa ya ada hidup orang-orang yang tidak bermanfaat, tidak memberi faedah? Ya, karena sudah tidak mengerti panggilannya, sudah tidak pada posisi yang semestinya. Saya mau katakan kepada kita, jika orang-orang beriman atau orang-orang Kristen sudah tidak pada posisinya lagi, sudah tidak pada fungsinya lagi, dia sudah tidak lagi pada panggilannya yang semula, orang-orang itu akan disisihkan. Mereka akan hilang pengaruh dan tidak lagi memenuhi panggilannya, dan saya kira tidak memberi faedah dan akan dibuang. Menjadi Kristen terbuang, menjadi orang-orang beriman pinggiran jalan. Ada banyak orang-orang yang menjadi kenangan dari masa ke masa karena sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, saya mau katakan begini, bahwa sesungguhnya kenapa bisa menjadi tidak berguna seperti itu? Saya mau katakan bahwa kita perlu waspada dalam hidup ini. Seringkali kita merasa bahwa kita sepertinya hidup kita ini disengsarakan orang, dihambat orang, tersingkir, terasa terbuang, terasa diinjak-injak orang, serasa tidak berharga. Tapi sesungguhnya boleh jadi hal itu adalah akibat ulah kita sendiri. Perbuatan kita sendiri, sikap kita sendiri yang tidak lagi membawa dampak, tidak memberi faedah dan tidak memberi manfaat bagi orang lain. Semua yang telah kehilangan fungsi pasti dibuang. Apapun yang telah kehilangan fungsi dalam hidup ini pasti dibuang. Karena orang harus mengambil fungsi dari kehidupan ini. Terutama kekristenan di daerah-daerah sulit. Orang-orang itu harus menjadi berkat, harus menjadi terang dan garam di daerah-daerah minoritas. Karena jika tidak, kalau tidak berdampak, mereka tidak dianggap apa-apa. Nah, kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya peristiwa garam kehilangan asinnya. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani disebut di situ moraino. Kata moraino itu sebenarnya adalah bodoh. To be foolish, menjadi bodoh sekali. Jadi orang-orang yang telah kehilangan garamnya, orang-orang yang telah kehilangan asinnya adalah sebuah ironi. Dan Alkitab sebenarnya banyak sekali berbicara tentang ironi dan sarkastis. Saya masih ingat ketika dikatakan
bahwa anak yang hilang sudah tidak layak, bahkan lebih layak ternak babi daripada anak yang hilang. Ketika dia mau makan makanan ternak babi, dia tidak diizinkan. Berarti babi lebih berharga dari orang yang kehilangan fungsinya. Begitu juga sekali waktu ketika Tuhan Yesus berkata, siapa yang menyesatkan yang terkecil ini, kepadanya pantas diikatkan batu kilangan lalu ditenggelamkan ke dalam danau. Sarkastis sekali saudara sesungguhnya. Tapi itulah ketegasan bahwa hidup ini sesungguhnya harus berguna. Kalau kita kehilangan identitas kita, kita menjadi kehilangan jati diri kita, kita kehilangan fungsi dan eksistensi kita, akhirnya kita gagal mempengaruhi dunia ini. Gagal mempengaruhi dunia ini sesungguhnya berhasil dipengaruhi oleh dunia. Kalau kita kehilangan fungsi dan eksistensi, kita orang Kristen yang benar-benar telah terhilang. Itu sebabnya Tuhan tidak mungkin mengangkat orang-orang yang telah kehilangan fungsinya, yang telah kehilangan identitasnya, yang telah kehilangan esensinya. Mari kita mempertahankan garam yang ada pada kita, pengaruh yang ada pada kita. Kita percaya dengan bergantung kepada Tuhan, maka sifat dan tabiat kodrat yang ada pada Dia melekat pada kita. Dari saya Henry Dunan Sirait, dengan program Dari Rumah ke Rumah, sampai bertemu lagi pada episode berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.